Selamat datang di webinar School Media pada hari ini dengan tema mengajar daring bukan garing. Kami akan menghadirkan pembicara yakni Bapak Budi Sugandi. Beliau akan mengulas tentang bagaimana untuk mengajar secara kreatif melalui media dalam situasi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Semoga demikian untuk, ya. Langsung saja nanti setelah siap. Nanti pada sesi webinar ini selain memberikan materi, pembicara juga akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggali atau wawasan dari beliau agar menambah wawasan kita semua. Mari Bapak Budi Sugandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas ini? Suara saya terdengar dengan jelas apa? Dengar, jelas. Oke, siap. Jelas Pak Budi. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari School Media untuk inisiasi mengadakan webinar rutin setiap pekan ini. Saya lihat di chat ini ada yang dari Natuna dan lain-lain ya. Luar biasa memang. Semoga internetnya lancar terus. Tentu kegiatan seperti ini sangat penting di tengah wabah corona karena kita butuh motivasi, butuh cerita inspirasi, butuh strategi untuk mendidik siswa ini agar mereka bisa senang. Saya berharap hari ini kita bisa berdiskusi banyak juga terkait pendidikan. Sebelum jauh ke sana, saya ingin perkenalkan diri saya dan saya punya slide PowerPoint di sini. Saya akan tampilkan. Nama saya Budi Sugandi. Ini PowerPoint saya. Saya adalah mahasiswa doktoral di Southwest University di Tiongkok, jurusan Education Leadership and Management. Kelihatan ya slide-nya ya? Oke. Dulu start di Turki dan juga di Jerman di bidang pendidikan juga. Jadi saya memang concern ke bidang pendidikan. Nah, selain saat ini kuliah doktoral, saya juga membantu di Kemendikbud di tim akselerasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemendikbud di bawah Bapak Nadiem Makarim. Intinya kita ingin sama-sama bekerja bagaimana caranya agar pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Oke, saya menyiapkan slide PowerPoint, tapi saya berharap ini hanya sebagai pemantik diskusi. Harapannya Bapak Ibu sekalian nanti bisa bertanya dan kita berdiskusi seputar pendidikan ini. Nah, judul saya adalah mengajar daring jangan garing. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan saya pun juga ya, ketika online itu kita sibuk presentasi, audiens itu kadang sibuknya bukan mendengarkan, tapi sibuknya itu adalah main WhatsApp, malah mungkin dosen atau yang jelasin itu dibecandain gitu. Bisa jadi di kelas gitu dosennya semangat mengajarin, tapi di grup mahasiswa mungkin mereka ngeledekin, wah bapaknya ini belum mandi misalnya, wah bajunya bapaknya ini apa gitu. Tapi itu di grup sebelah, kalau di grup di sini beda. Saya lihat orangnya fokus semua ini. Fokus mendengarkan, fokus berdiskusi, kecuali yang tidak. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu mengajar daring ini, siswa-siswinya juga bisa menikmati apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan, gitu. Nah, ini beberapa tulisan saya tampilkan di slide. Jadi Mas Anggi itu penulis, saya juga sama-sama menulis di beberapa koran nasional. Kalau yang di slide ini saya menulis di koran
Media Indonesia, koran cetaknya. Saya tulis pada tahun lalu bulan November ini pendidikan generasi Z dan generasi Alpha. Kemudian pernah juga nulis tentang PISA, ujian nasional dan Indonesia, sama di Media Indonesia. Kemudian ini yang terbaru dan juga terkait dengan diskusi kita hari ini, yaitu new normal dalam bingkai Ki Hajar Dewantoro. Itu di Media Indonesia. Ada lagi belajar daring di tengah balada corona, ini di koran Antara. Dan juga imajinasi new normal di sekolah, ini di Kompas Bapak Ibu, di harian Kompas. Nah, saya tidak menyiapkan materi banyak-banyak karena materi yang saya tulis ini adalah materi sehari ini. Jadi untuk menjadi penulis itu ada dua Bapak Ibu. Pertama, kalau Bapak Ibu dijadwalkan presentasi, Bapak Ibu tidak usah belajar banyak karena sudah punya materi yang pernah ditulis. Dan sesuatu yang pernah ditulis itu rata-rata akan lebih lengket di otak kita. Jadi kenapa Bapak Ibu kalau sudah mengajar fisika misalnya, yang sibuk itu tahun pertama mengajar, tapi di tahun selanjutnya biasanya tinggal baca cepat. Kenapa? Karena sudah pernah mengajar itu. Sama dengan saya, sudah menulis, jadinya tidak terlalu sibuk menuliskan materi. Tidak hanya fisika, matematika, bahasa Indonesia, hampir semua mata pelajaran begitu. Jadi guru dan dosen ini adalah salah satu profesi yang sebenarnya hanya capek di awal saja. Setelah itu Bapak Ibu bisa lebih santai. Dan saya rasa kesejahteraan guru sekarang jauh lebih baik ya ketimbang zaman dulu. Bahkan Bapak Iwan Fals, penyanyi Iwan Fals bilang dulu ada lagu Bapak Umar Bakri ya. Kalau sekarang saya rasa sudah nggak ada Umar Bakri. Bahkan semua udah pada sejahtera. Cuman kadang bantuan-bantuan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas mengajarnya. Ini sebuah kritik juga. Tapi kesejahteraan guru itu berbanding lurus dengan kesejahteraan mobil atau motor. Karena biasanya dapat bantuan atau supporting, dibelikannya mobil atau motor, walaupun nyicil ya. Tapi nggak apa-apa, kan itu juga bagian dari supporting ya. Kalau Bapak Ibu punya motor, punya mobil, lebih semangat kan bekerja. Kalau yang tinggal di pelosok, bisa melewati genangan air dan lain-lain itu bisa lebih lancar. Jadi harus disyukuri. Nah, oke, saya masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi materi saya cuma seputar opini-opini saya ini dan akan saya jelaskan. Jadi begini, belajar daring ini sebenarnya bukan hal baru tentunya. Dan Bapak Ibu udah tahu ini, MOOC atau Massive Open Online Course. Itu belajar online gratis di dua kampus top, tapi berkolaborasi dengan kampus-kampus lain. Nah awalnya orang nggak mau ikut itu karena dianggap sulit, dianggap belajar online itu bukan hal yang biasa. Bahkan orang Indonesia saya rasa hanya sedikit yang ikut karena mereka merasa online itu berbeda dengan belajar tatap muka langsung atau daring. Ternyata setelah kita dihadapi corona ini, kita mengakui bahwa belajar daring itu juga sama pentingnya dengan belajar tatap muka. Karena memang tidak ada pilihan lain. Ternyata kampus terbaik itu adalah kampus UT, Universitas Terbuka. Bukan kampus yang di mana, tapi UT itu sudah berpikir maju ternyata. Dan lokasinya UT ini Universitas Terbuka Bapak Ibu ya. Lokasinya di Pondok Cabe kan, di dekat kantor School Media. Nah, jadi ada semacam blessing in disguise dalam corona ini. Ada sebuah peningkatan orang Indonesia yang handphonenya hanya digunakan untuk buka YouTube, buka Facebook, buka Twitter. Ternyata sekarang mereka sudah bisa membuka untuk hal yang belajar ya, untuk belajar online, untuk kelas diskusi dan lain-lain. Ini salah satu keuntungannya. Yang mana
teknologi ini kalau nggak hadir di sekolah, berarti kita ketinggalan. Tidak ada jawaban lain selain ketinggalan. Teknologi harus maju, harus masuk ke sekolah-sekolah, baik yang di kota maupun di desa. Kalau di kota sudah aman, nah, di desa bagaimana? Nah, tentu ini menjadi concern baru pemerintah kita. Ketika corona ini hadir, sekolah mau tidak mau harus online. Bahkan di keadaan sekarang ini hampir semua sekolah sudah belajar online ya. Kalau beberapa bulan yang lalu itu masih bisa beberapa sekolah bisa masuk. Kalaupun ada sekarang tinggal sedikit ya, beberapa sekolah di pedalaman sekali yang bukan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari belajar online ini? Saya simpel saja, karena ini sudah banyak dibahas. Saya hanya simpel saja, nanti saya lebih ke materi selanjutnya. Yang jelas sih kelebihannya tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya lain adalah Bapak Ibu bisa membuat video untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi Bapak Ibu itu usahakan ketika membuat video jangan dibuang, jangan langsung dihilangkan, tapi sebisa mungkin materi itu disimpan di dalam Google Drive atau di laptop sendiri atau apapun itu, sehingga Bapak Ibu ketika tahun depan mengajar lagi itu tinggal mengedit menyesuaikan dengan materi sebelumnya. Nah, ini berbeda ketika tidak ada belajar online. Bapak Ibu harus terus berbicara, menyampaikan terus-menerus. Nah, jadikan momentum belajar daring ini Bapak Ibu untuk menyimpan materinya. Sekali lagi disimpan, baik video maupun buku maupun soalnya disimpan dengan rapi untuk tahun depan. Salah satu kelebihannya itu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa sharing untuk belajar. Jadi belajar itu bukan hanya dari Bapak Ibu sendiri kepada gurunya. Misalnya Bapak Ibu ngajar di SMA 1 Merauke misalnya, di ujung Papua sana, di ujung timur Indonesia. Tidak harus guru di situ yang mengajarkan murid Bapak Ibu. Bapak Ibu satu bisa menggunakan platform online, terutama yang gratis. Kalau yang berbayar juga nggak apa-apa, asalkan yang murah dan tidak memberatkan siswa. Silahkan dipakai itu, karena itulah yang akan membantu mereka. Nah, yang selanjutnya termasuk School Media juga salah satu saya rasa yang menyediakan bantuan ya, terkait kegiatan baik website dan lain-lain. Itu juga bisa dikerjakan bersama. Itu dua di antara keuntungan. Bahkan Bapak Ibu di satu provinsi begitu, cobalah diajak itu. Sekolah sudah bagus, coba mintakan video untuk juga berbagi di situ. Nah, tapi tentu ada kekurangannya. Di antaranya adalah sekolah yang punya kendala koneksi internet, kemudian juga siswa yang tidak punya gadget, bahkan orang tuanya yang harus bekerja, itu menjadi kendala yang perlu kita pikirkan bersama. Itu. A few moments later. Bapak Ibu, meskipun belajar online itu ada teknologi hadir di sini, tapi jangan sampai lupa dengan jati diri kita. Jati diri kita adalah kita punya bapak pendidikan namanya Ki Hajar Dewantoro. Pak Ki Hajar Dewantoro itu sudah punya konsep yang jelas bagaimana pendidikan kita hadir. Ini berbeda dengan pola pikir pendidikan di barat atau mungkin di Timur Tengah ya. Di barat itu mungkin fokusnya ke keilmuan saja. Tapi kalau Pak Ki Hajar Dewantoro itu sudah membagi menjadi 3 alam yang harus didapati oleh siswa. Pertama adalah alam keluarga, yang kedua adalah alam perguruan atau alam sekolah, dan yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau alam di mana masanya hidup. Nah, alam keluarga dan alam pemuda ini sering tertinggal ketika tidak ada corona. Seakan-akan anak itu harus belajar di sekolah. Orang tua tinggal menitipkan anaknya di sana. Tapi di tengah balada corona ini kita diingatkan bahwa orang tua juga punya tanggung jawab di situ. Tidak sedikit orang tua itu sampai marah-marah gara-gara anaknya nggak bisa berhitung, nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjakan PR. Nah, artinya mereka tahu diri juga bahwa menjadi guru itu tidak gampang. Jadi mereka akan lebih respect. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi keluarga
untuk bisa berinteraksi lebih jauh agar mereka ada kehangatan antara anak dan juga bapak ibu atau orang tua. Ini sekali lagi apa yang diajarkan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro untuk bisa belajar di tengah menjadi filosofi dalam pendidikan. A few moments later. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mengajar nanti, tanamkanlah 3 aspek ini. Jangan sampai penjelasannya nanti Bapak Ibu ini hanya mengajarkan sesuatu yang sama dengan sebelum corona. Dari sisi kepadatan materi, kompetensi yang diberikan, itu jangan sampai sama. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sama menyampaikan, yang ada adalah mereka tidak akan mengerjakan itu. Yang kedua, mereka bisa jadi lebih stres. Dan yang ketiga adalah, saya mohon maaf nih, semoga tidak terjadi ya, karena ini guru-guru tidak ada siswa, tapi saya sampaikan di sini. Bahkan ada yang sampai bunuh diri loh. Ini kejadian serius. Karena mereka merasa malu dengan siswa yang lain, merasa hanya dia yang nggak mampu. Jadi, ketika Bapak Ibu memberikan PR, jangan sampai terlalu memberatkan, harus diberikan turunan. Bahkan beberapa sekolah itu tidak memberikan PR sama sekali. Tujuannya apa? Bukan mereka untuk jadi pemalas, tapi agar mereka punya ruang untuk berdiskusi, apalagi punya ruang untuk mereview materi sebelumnya, dan juga mereka tidak terlalu berat kewalahan materi. Tapi tentu saya tidak memberikan atau menjudge bahwa Bapak Ibu tidak harus memberikan PR ya. Silahkan kalau harus ada PR, silahkan kurangi. Apalagi di Kemdikbud itu sudah diberikan kurikulum semacam tidak semuanya kompetensi itu sama sekali lagi dan harus berubah. Karena kita tidak terlalu padat tapi kena. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika mengajar di kelas itu pun tidak semua ngerti siswanya itu. Dari 100% materi yang Bapak Ibu ajarkan bisa jadi hanya 30% yang mereka pahami. Bisa jadi hanya 10% yang mereka pahami. Bahkan lebih jauh lagi, ketika sudah selesai sekolah, mereka bisa jadi lupa dengan materi itu. Tapi mereka akan mengingat bagaimana cara ibu mengajarin mereka. Mereka akan ingat bagaimana kehangatan ibu ketika mendampingi mereka belajar. Mereka lebih ingat bagaimana Bapak Ibu mengarahkan masa depan mereka. Dan itu jauh lebih penting daripada hal lainnya. Saya ingin berkaca ke diri saya sendiri. Ya, saya misalnya kuliah master di luar negeri, sekarang kuliah doktor di luar negeri. Saya tuh hampir lupa Bapak Ibu, materi SD, SMP, SMA itu. Hampir lupa saya. Materinya itu banyak hanya hafalan. Tapi tentu ada hal-hal yang positif yang saya apresiasi. Apa itu? Keseriusan mereka membantu saya untuk belajar. Kemudian keseriusan mereka untuk mengarahkan atau memberikan masukan kepada saya dan seterusnya. Nah, hal-hal begini lagi jauh lebih penting untuk putra-putri Bapak Ibu. Karena in the end of the day, skill itu menjadi penentu. Bukan hanya hafalan. Semua yang Bapak Ibu ajarkan sekarang itu ada di internet, ada di bawah Google. Sekarang bagaimana caranya agar mereka itu cerdas dan kritis menggunakan teknologi internet itu. Jadi cerdas dan kritik inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua.